Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, sahabat Unisia, ketemu lagi saya Bunda Wulan, pakar parenting dan motivasi. Kali ini tema yang akan saya ambil adalah tentang mengisi tangki cinta buah hati. Apa itu definisi tangki cinta? Tangki cinta adalah wadah cinta kasih dari orang tua ke anak. Kalau ini terpenuhi, maka anak akan merasa percaya diri, nyaman, sehingga orang tua bisa mengajak kerjasama yang baik, memahamkan aturan-aturan di rumah yang ada, mudah diajak kerjasama, baik dalam hal belajar ataupun segala hal. Ada rasa percaya si anak kepada orang tuanya, bahwa orang tua tidak pernah meninggalkannya. Tidak hanya orang dewasa yang harus terpenuhi tangki cintanya, anak-anak pun sangat membutuhkan. Banyak anak-anak yang belum terpenuhi tangki cintanya, karena tidak semua orang tua paham bahwa pemenuhan kebutuhan tidak hanya materi. Orang tua harus memahami apa kebutuhan anaknya. Cara pemenuhan tangki cinta itu bagaimana? Pertama, ketika anak butuh, orang tuanya ada. Ada kesulitan ketika orang tua ini bekerja. Kesulitannya dalam membuat kesepakatan dengan anak. Dek, Mas, atau Mbak, Bunda kerja dulu ya. Nanti dari jam 6 sampai jam 4 sore. Bunda usahakan jam 5 sore Bunda sudah sampai di rumah. Nah, kesepakatan ini harus dipenuhi oleh orang tuanya. Sebisa mungkin ya jam 5 sore, ayah atau bundanya yang janji dengan anak ya harus sudah pulang. Kalau semisal ada acara mendadak, harus memberitahu si anak dengan penuh kelembutan, penjelasan, bahwa awal dari kepercayaan dari seorang anak kepada orang tuanya ini harus dibangun. Jadi ketika si anak harus ditinggalkan karena bekerja lagi, si anak tidak akan rewel. Tangki cinta harus terpenuhi sejak dini. Hal ini akan ada korelasinya dengan pembentukan karakter anak nantinya. Tangki cinta merupakan kebutuhan emosi dasar. Usia golden age, waktu yang tepat penanaman emosi dasar. Kalau penanaman emosi dasarnya bagus, maka tangki cintanya terpenuhi, sehingga akan mudah diajari hal-hal yang berhubungan dengan value. Anak yang merasa bahwa dirinya diterima dan dipercaya oleh orang-orang terdekatnya akan melejitkan potensinya. Faktanya, di zaman sekarang, pengasuhan anak itu kan tidak dipegang sendiri. Banyak yang tidak dipegang sendiri sama orang tuanya. Tapi mungkin ada yang melibatkan pihak ketiga. Maka agar tangki cinta tetap terpenuhi, harus ada satu waktu tersendiri berinteraksi dengan anak. Walaupun itu hanya 15-20 menit saja. Di waktu yang tetap jamnya. Entah itu anak bisa sambil belajar, bermain, sambil menanamkan penanaman dasar, moralitas, dan lain-lain, sebaiknya orang tua sendirilah yang harus menghandle-nya. Buat kesepakatan dengan anak. Oke, nanti dari jam sekian sampai sekian, sama papa sama bunda ya. Misalnya seperti itu. Figur orang tua harus tetap ada dalam pengasuhan anak. Ada konsistensi waktu dalam pengisian tangki cinta. Dengan adanya konsistensi, tidak menjadikan anak mencari-cari, sehingga menanamkan kepercayaan. Atau kepercayaan yang ada di dalam diri anak tertanam menjadi kuat. Mungkin ketika orang tua memberikan konsistensi waktu kebersamaan itu, banyak hal yang sebenarnya tuh anak ingin ceritakan kepada orang tuanya di jam-jam itu. Anak sudah memendam, oh di jam 5 nanti atau habis maghrib,
aku ingin curhat sama bunda atau sama ayah. Nah, jangan sampai rasa pemenuhan tangki cinta yang diharapkan si anak ini terbuang dan akhirnya apa? Kosong. Karena ketidakhadiran orang tua di saat yang diharapkan. Jadi, sekali lagi para sahabat Unisia, konsistensi waktu sangat penting yang pastinya nanti akan terbentuk konsistensi pola dari si anak. Anak nanti punya jadwal. Dari jam segini sampai segini, waktuku sama bunda, aku harus begini. Jam segini sampai begini, waktuku sama papa. Dengan kata lain, bisa untuk melatih disiplin waktu juga kepada anak kita. Kalau sejak kecil anak sudah menaruh kepercayaan kepada orang tuanya, ini akan terbawa sampai si anak besar nanti. Anak yang tidak terpenuhi tangki cintanya bisa menjadi rewel loh, menjadi pemberontak, melakukan bullying, dan lain-lain. Karena ada keresahan dalam hatinya yang kosong dari cinta yang tidak terpenuhi. Bentuk real pengisian tangki cinta itu apa? Sebagai orang tua, harus mau mendengarkan. Sehingga orang tua bisa mengkomunikasikan, berkomunikasi efektif dengan anak. Apa yang dibutuhkan si anak bisa dipahami orang tuanya. Bisa juga dengan bermain bersama atau masak bersama. Menyalurkan kasih sayang lewat masak bersama, membangun kedekatan dengan anak, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan antara orang tua dengan anak secara santai dan membangun rasa cinta kasih antara orang tua dengan si anak. Yang terpenting, komunikasi dan saling memahami yang terpenting komunikasi dan saling memahami terjadi orang tua bisa menebak isi hati si anak. Dari ekspresi wajahnya atau gestur yang ditampakkan oleh si anak. Orang tua harus peka loh dalam hal ini. Sepertinya anakku sedang lagi ada masalah nih. Tidak harus ditungguin 24 jam si anak itu. Tidak ada alasan orang tua yang bekerja tidak bisa memenuhi tangki cinta buah hati. Perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini mau tidak mau juga mempengaruhi komunikasi. Tetapi untuk komunikasi dengan anak yang masih kecil harusnya dilakukan secara kontak fisik. Karena bonding fisik ini baik berupa sentuhan, pelukan, itu lebih kuat bagi anak merasa dirinya diterima dan percaya kepada orang tuanya. Itu alasan kenapa kalau bisa ibu harus wajib memberikan ASI selama 2 tahun untuk anaknya. Salah satunya untuk melatih bonding rasa kedekatan dengan si anak ini sendiri. Ada orang tua yang menjadikan role model pengasuhan orang tuanya dulu yang diberikan ke dirinya untuk diterapkan ke anaknya. Padahal kita tahu kan bahwa setiap anak itu kan memiliki kebutuhan tangki cinta yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Pola asuh orang tuanya mungkin juga nggak sama kan? Karena berbeda zaman. Biasanya kalau si orang tuanya dulu itu memberikan pola asuh dan ternyata diri kita yang diasuh itu mengalami keberhasilan, nah maka akan dicontoh cara si orang tuanya dulu itu dalam melakukan penerapan pola asuh kepada dirinya terhadap anaknya. Pastinya dengan memahami karakter anaknya, apakah bisa nggak diterapkan pola asuh yang sama yang diterimanya dulu dari orang tuanya mengasuhnya dengan dia memberikan kepada anaknya. Mungkin tidak bisa murni 100% kita melakukan modeling pola asuh yang sama. Harus melakukan analisis. Kira-kira bisa tidak ya kalau aku menerapkan pola asuh seperti ini ke anakku, seperti orang tuaku dulu memberikan pola asuh itu kepada diriku, cocok enggak ke anakku. Nah, di mana kita tuh bisa loh para sahabat Unisia belajar tentang ilmu-ilmu parenting. Kan sekarang mudah sekali kita mengakses ilmunya dari berbagai macam media sosial. Tergantung apakah kita sebagai orang tua mau tidak untuk terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang terbaik untuk anaknya. Jadi penting sekali ya para orang tua untuk melakukan sentuhan fisik yang lembut, yang penuh kasih sayang kepada anaknya. Ngobrol yang sehat dengan anak, jangan dengan pakai bahasa yang toksik, nada yang tinggi, tidak membentak.
Semisal pun kalau harus memarahi anak, orang tua tuh harus peka. Kalau anaknya ini wajahnya sudah berubah ekspresinya, segera datangi anak, peluk dari belakang, elus-elus rambutnya, dan ngomong, Bunda tidak marah kok sama kamu, Nak. Tapi tolong ya, perilakumu dirubah. Hubungan pemenuhan tangki cinta anak dengan kepatuhan ini jelas ada. Anak mau patuh karena anak percaya dengan orang tuanya. Mungkin ketika anak semakin beranjak besar, akan ada anak itu melakukan trial and error, mencoba-coba apakah dia merasa nyaman, enak dengan yang enak nggak ya dengan dikatakan orang tuanya. Orang tua tuh harus berusaha menjadi partner terbaik anaknya. Komunikasi menjadi kata kunci dalam pengasuhan pemenuhan tangki cinta. Anak yang suka melawan, ngeyel, itu karena tangki cintanya tidak terpenuhi. Kalau setiap orang tua memahami seperti ini, maka tidak ada kata terlambat. Mungkin ada perbedaan persepsi terhadap hal yang dilakukan orang tua, bisa segera diklarifikasi, dicari win-win solusinya, agar semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, para orang tua, para sahabat Unisia, ada 5 baterai cinta dari setiap manusia yang harus dipenuhi, terutama juga untuk anak-anak, yaitu pujian, pelukan, waktu berkualitas, pelayanan, dan hadiah. Nah, ini tadi tema kita hari ini tentang bagaimana mendidik anak dengan penuh cinta. Semoga Allah mudahkan para sahabat Unisia untuk memenuhi tangki cinta buah hatinya. Selamat berjuang, selamat berproses, dan selalu sertakan Allah dalam setiap proses pengasuhan buah hati tercinta. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak untuk atensinya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.